Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Selasa 31 Januari 2023. Kembali kita dipertemukan oleh Tuhan di bawah kaki Tuhan untuk bersama-sama menerima kekuatan bagi perjalanan hidup sepanjang hari ini. Renungan hari ini berjudul Duty and Honor atau tugas dan kehormatan. Kita akan membaca dua ayat dari surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima dan Injil Matius pasal 24 ayat 46. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 demikian bunyinya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Matius 24 ayat 46, demikian bunyinya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudara, duty berarti tugas, dan honor berarti kehormatan. Duty dan honor merupakan dua kata yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan sering dihubungkan dengan suatu pekerjaan yang dianggap mulia. Guru merupakan salah satu contoh profesi yang dianggap mulia. Tugas mengajar anak-anak generasi penerus bangsa tentunya dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Para guru dengan senang hati dan bangga mengajari para anak didik mereka. Bahkan banyak yang rela mengorbankan waktunya di luar jam kerja untuk mengajari anak didik mereka supaya menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Mereka melakukan tugas ini bukan untuk mencari penghormatan dari siapapun, tetapi karena mereka mencintai anak didik mereka, sehingga tugas mereka pun dilakukan dengan semaksimal mungkin. Dan inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan penghormatan sebagai pahlawan bangsa. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Alfred Lord Tennyson, seorang penyair Inggris. Demikian katanya, tugas kita bukan untuk berdebat. Tugas kita adalah berjuang atau mati. Bukan hanya tentang tugas guru, hal yang sama juga terjadi dalam pekerjaan Tuhan. Berjuang dengan semangat yang berkobar-kobar untuk pekerjaan Tuhan, maka di sana ada suatu kehormatan yang menanti kita jika kita telah menyelesaikan tugas itu dengan baik. Tidak ada waktu bagi kita untuk berleha-leha dan menelantarkan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Ingatlah perkataan seorang tuan kepada kedua hambanya yang setia terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dalam perumpamaan tentang talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Matius 25 ayat 21 dan ayat 23. Pujian diterima, upah pun diterima, yaitu turut dalam kebahagiaan Tuhan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, semangat kita untuk menunaikan tugas ini juga tergantung pada seberapa pentingkah tugas ini di dalam pandangan kita. Seberapa besarkah rasa tanggung jawab yang kita miliki untuk tugas ini? Coba bandingkan bila Bapak Presiden kita yang memberikan tugas khusus untuk dijalankan, apa yang kita rasakan? Bahagia? Merasa terhormat? Bangga? Itu pasti. Jadi, jika tugas dari seorang presiden saja dapat membuat kita bangga, apalagi tugas dari Sang Pencipta kita. Bukankah itu lebih mulia dari semua tugas yang mulia dalam dunia ini? Tugas pelayanan yang telah diembankan bukanlah sebuah tugas yang mudah. Ini merupakan tugas yang berat, penuh tantangan, pergumulan, tetapi sungguh sangat mulia.
Oleh karena itu, jangan ada lagi di antara kita yang merasa terhina karena hanya diberi tugas untuk mengasuh anak-anak kecil agar mereka mengenal Tuhan dan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Dan juga jangan ada orang yang merasa dirinya begitu penting karena dia diberi tugas untuk memimpin pujian, untuk berkhotbah, dan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut manusia lebih keren. Semua yang Tuhan tugaskan kepada kita adalah tugas yang sangat mulia dan tidak satu pun di antara tugas-tugas itu yang dianggap remeh oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita melakukan tugas kita dalam memenuhi panggilan kudus-Nya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan dan sukacita saat kita harus melakukannya, walaupun penuh tantangan, penuh dengan air mata, tetapi kita melakukannya dengan hati yang sangat mengasihi Tuhan. Sungguh suatu kehormatan besar bagi kita ketika kita dipilih untuk melakukan tugas itu. Kalau kita sadar akan diri kita yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan, maka saat Tuhan memilih kita menjadi salah satu pelayan yang dibebani dengan tugas yang mulia, akan membuat kita merasa sangat bersyukur betapa Tuhan sangat menghargai dan menghormati kita, sehingga Ia melimpahkan tugas yang sangat mulia ini kepada diri kita masing-masing. Ada banyak macam tugas pelayanan dalam pekerjaan Tuhan yang jika disebutkan satu persatu akan sangat panjang. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada satupun tugas yang dianggap kecil dan tidak berguna. Tuhan memandang semuanya itu berguna dan berharga. Karena itu marilah kita kerjakan dengan segenap hati, karena itulah tugas dan kehormatan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pagi hari ini firman-Mu membuka pikiran kami dengan lebih jelas, sehingga kami dapat mengerjakan tiap-tiap tugas yang Engkau sudah bebankan atas hidup kami dengan kesungguhan hati. Dengan firman yang telah Engkau berikan, kami menyadari bahwa tugas kami itu adalah tugas yang penuh dengan kehormatan bila kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan seluruh kekuatan, seluruh akal budi kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami tidak ada lagi yang menganggap bahwa tugasnya itu tidak berarti dan pekerjaan yang remeh, karena Tuhan sangat menghargai setiap pribadi kami, dan sebab itu apa yang Tuhan taruh atas hidup kami untuk dikerjakan, itu adalah pekerjaan yang mulia. Terima kasih karena kami akan menerima kehormatan yang dahsyat, yang sangat tinggi saat Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia dan didapati melakukan tugasnya saat Tuhan di atas segala Tuhan itu datang kembali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, dan selamat menunaikan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, karena tugas dari Tuhan adalah tugas yang mulia. Kehormatan, kebesaran, pujian, ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.